Pemirsa, pemerintah mewajibkan pekerja baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perubahan rakyat atau TAPERA. Berdasarkan aturan ini, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Pemerintah mengklaim tujuan simpanan TAPERA untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Aturan ini berlaku untuk semua pekerja, baik itu ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta mandiri, dan freelance, pekerja paruh waktu. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,25% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan TAPERA akan bermanfaat untuk masyarakat meski menimbulkan pro dan kontra. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Meski pemerintah memberikan waktu paling lambat pada tahun 2027, namun banyak pekerja yang merasa keberatan dengan kebijakan ini dan berharap pemerintah mengkaji ulang aturan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, TAPERA diperuntukkan bagi pekerja yang memiliki penghasilan UMR atau di atas UMR. Tapi bagaimana dengan para pekerja non-karyawan seperti ojek online dan taksi online? Kita bahas bersama dengan Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Gada Indonesia. Dan sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi Bapak Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA, tapi yang bersangkutan belum bisa bergabung bersama kami sampai dengan malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Pak Igun, selamat malam. Mas Igun. Selamat malam. Oke, Mas Igun, dari rekan-rekan driver ojek daring, taksi daring terkait dengan TAPERA ini seperti apa nuansanya? Ya, nuansanya ini hal yang sangat mengejutkan ya bagi kami ini, para pengemudi transportasi daring ya, baik itu ojek daring maupun taksi daring. Karena pasca pandemi, pasca dikuranginya subsidi BBM, penghasilan kita terus merosot. Lalu juga adanya potongan-potongan dari aplikator. Sekarang yang berlaku itu 15 sampai 20, bahkan ada yang 25% potongan dari perusahaan aplikasi. Ternyata di tahun 2024 ini kita dihadapi lagi dengan potongan baru berupa potongan wajib untuk ikut mengiur TAPERA. Ini yang sangat mengejutkan bagi kita. Artinya sangat keberatan kami ini. Mas Igun, pemasukan teman-teman ojek daring, taksi daring per bulannya kisaran berapa? Kalau dihitung secara rata-rata per bulan, secara 30 hari, tapi rata-rata ini kan bekerja teman-teman ini di 20-25 hari kerja ya. Itu bisa mencapai di angka 3 juta hingga 5 juta rupiah. 3 juta memang, ya, untuk 25 3 juta hari? Sampai ya dengan 25 hari kerja ya. Kami menghitung ada beberapa hari libur dari teman-teman ini. Oke,
Tapi apakah stabil setiap bulannya 3 juta untuk 25 hari tersebut? Nggak stabil juga, karena juga tergantung dari kondisi rekan-rekan dan juga kondisi dari karena kami ini pekerja di jalanan ya, faktor cuaca juga ikut mengaruhi. Kalau pada saat musim hujan itu biasanya penghasilan kita banyak menurun, karena juga banyak penumpang khususnya ojek online tidak memanfaatkan ojek online, jadi sepi order. Nah ini kadang drop di bawah sampai 3 juta. Oke, Mas Igun, kalau dari Tapera sendiri atau dari pemerintah sendiri mengatakan akan ada sistem semacam subsidi silang untuk yang pendapatannya lebih dibanding temannya yang kurang di bawah rata-rata, itu akan ada bentuk saling mensubsidi. Teman-teman ada yang berkomentar soal ini atau sudah tersosialisasikah dengan rencana ini? Dan apa komentarnya? Ya, hingga saat ini belum ada komunikasi dari pihak pemerintah maupun dari penyelenggara dari Tapera ini terhadap kami maupun teman-teman kami. Jadi hal ini tidak kami ketahui seperti apa sistemnya. Yang pasti kami satu suara bahwa program Tapera ini agar tidak diberlakukan untuk rekan-rekan pengemudi ojek daring maupun taksi daring. Oke, tapi Mas Igun juga sempat di depan awak media juga mengatakan bahwa seharusnya kebijakan ini mungkin baik untuk beberapa sehingga yang ingin maka boleh sukarela untuk mengajukan tapera tersebut. Tapi jika ada yang keberatan tentu saja tidak diwajibkan atau sebaiknya tidak diwajibkan. Seperti apa Mas Igun? Ya, jadi tahun 2023 lalu BP Tapera ini pernah pendekatan kepada kami juga untuk mensosialisasikan mengenai program Tapera. Nah, di situ memang kan belum ada namanya kewajiban. Jadi secara sukarela, siapa yang mau ikut program Tapera, silakan bergabung kepada BP Tapera. Nah, namun memang kami menilai hal ini tidak terlalu signifikan buat teman-teman dari pengemudi ojek daring maupun taksi daring. Nah, mereka juga mungkin tidak terlalu tertarik karena penghasilan yang semakin dikit harus dipotong lagi mengiur perumahan ya. Ini yang sangat memberatkan. Lalu tiba-tiba ya 2024 ini kita akan diwajibkan, itu yang menjadikan. Oke. Jadi sebenarnya sudah pernah ditawarkan tahun 2023 lalu, tapi karena dirasa memberatkan tidak ada yang tertarik begitu. Baik. Mas Igun, terima kasih banyak atas informasinya dan juga waktunya dalam News Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa.